Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi saya ucapkan kepada hadirin yang telah bersedia hadir pada pagi hari ini. Yang terhormat, Ibu Kepala SMP Satya Sai Denpasar, Bapak Ibu Guru Staf TU SMP Satya Sai Denpasar, dan para Dewan Juri Lomba Pidato, serta teman-teman peserta Lomba Pidato yang saya banggakan. Segala puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, kita dapat berkumpul pada pagi hari ini dalam keadaan sehat. Pada kesempatan kali ini, saya, Putu Gayatri Kirtanam Saidini, perwakilan SMP Satya Sai Denpasar dalam Lomba Pidato, akan membawakan pidato yang berjudul Pentingnya Tindakan Anti Korupsi Sejak Dini. Hadirin sekalian, korupsi adalah salah satu kasus yang terjadi di Indonesia. Kerugian negara terjadi salah satunya karena kasus korupsi. Tercatat awal tahun 2023, menurut laporan Indonesian Corruption Watch Index, persepsi korupsi Indonesia terjun bebas dari skor 38 menjadi skor 34, atau berada di peringkat 110 dari 180 negara. Yang pertama, kita membahas tentang mengapa kasus korupsi di Indonesia semakin merajalela. Saya tidak berkata bohong, saudara-saudara, bahwa kasus korupsi di Indonesia berada pada tahap yang begitu mengkhawatirkan. KPK saat ini pada awal semester 1 tahun 2023 menerima 2.707 laporan dugaan korupsi yang terjadi di kementerian, lembaga, bahkan pemerintah daerah. Dari data itu saja sudah membuat hati kita hancur sebagai masyarakat Indonesia yang menginginkan negara kita menjadi negara maju pada tahun 2045. Selain itu, jika terus dibiarkan terus-menerus, maka negara kita akan mengalami kerugian baik secara materi ataupun akhlak. Sebenarnya, mengapa kasus korupsi di Indonesia sangat sulit untuk diberantas? Sekalipun kita sudah memiliki lembaga yang dinamakan KPK. Salah satu yang membuat kasus korupsi di Indonesia sulit untuk diberantas adalah budaya negatif kita sebagai masyarakat Indonesia yang sudah dilakukan sejak kita mengenyam pendidikan. Pendidikanlah yang sebenarnya menjadi tolak ukur bagaimana perilaku korupsi di Indonesia dapat diberantas. Melalui kebiasaan-kebiasaan di dunia pendidikanlah tercermin bagaimana kita dapat menciptakan generasi muda yang anti korupsi. Sayang, banyak kebiasaan atau budaya negatif di dunia pendidikan, yaitu budaya menyontek dan plagiat atau menjiplak karya. Menyontek, ya, siapa yang tidak tahu kebiasaan dari zaman dahulu? Familiar dilakukan saat ulangan atau ujian. Tuntutan agar nilai tinggi demi menggapai cita-cita dan kesuksesan membuat banyak pelajar menghalalkan segala cara untuk mencapainya tanpa harus bersusah payah belajar, yaitu dengan cara menyontek. Padahal, sebenarnya menyontek merupakan tindakan kecil dari korupsi, karena cara melakukannya cukup mirip dengan korupsi, yaitu dengan cara berdiam-diam. Perlu keahlian agar tidak seorang pun yang mengetahuinya, dan dilakukan untuk mendapatkan nilai yang setinggi-tingginya. Salah satu kasus yang menjadi sebuah kebiasaan dan tidak kalah pentingnya dengan menyontek adalah plagiat atau menjiplak karya milik orang lain. Rasa malas dari masyarakat kita ditambah budaya literasi kita yang kurang menyebabkan kita menggunakan cara untuk mempermudah pekerjaan di dunia pendidikan, yaitu dengan cara mencari dan menjiplak suatu karya milik orang lain tanpa izin dan diam-diam dengan maksud agar tugas kita terselesaikan dan mendapatkan nilai yang maksimal. Dari kebiasaan yang menjadi salah satu pemicu korupsi, semestinya kita sebagai warga negara Indonesia dan pemerintah segera melakukan berbagai terobosan atau upaya untuk meminimalisir bahkan menghilangkan tindakan korupsi sejak dini, dimulai dari dunia pendidikan. Adapun berbagai upaya yang dapat dilakukan.
Pertama, dengan gencar melakukan edukasi dan pemahaman bahwa kejujuran adalah hal yang sangat penting. Memang, dalam kurikulum Merdeka saat ini, dimensi profil pelajar Pancasila, salah satu yang dibutuhkan adalah sikap jujur atau integritas. Namun sayangnya, dalam praktik, ternyata masih belum dilaksanakan di sekolah. Yang kedua, adalah gencar mengadakan program anti korupsi. Saat ini, masih sedikit sekolah yang melaksanakan program ini. Padahal, program anti korupsi sangat ampuh untuk menciptakan generasi muda yang terhindar dari tindakan korupsi. Tidak hanya sekedar memilih duta, namun juga melakukan aksi dengan perilaku positif, serta mengkampanyekan anti korupsi dengan memasang poster, baliho, dan pamflet di sekitaran lingkungan sekolah. Yang terakhir adalah pembiasaan anti korupsi sejak dini dengan cara cerdas mengatur keuangan. Dari ketiga cara itu, kita akan memoles bibit-bibit yang baik sehingga akan tumbuh menjadi tunas dan tanaman yang kelak akan berguna. Begitu pula dengan generasi kita. Jika kita membiasakan untuk tidak melakukan tindakan korupsi sejak menjalani pendidikan, maka kasus korupsi akan bisa diberantas. Jadi, mulai sejak kita masih menjadi seorang pelajar, marilah kita menjadi sebuah bibit dan menciptakan masa depan bangsa yang lebih baik lagi dan terhindar dari tindakan korupsi. Hadirin sekalian, demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan pada hari ini dapat memberikan ilmu baru bagi kita semua. Saya mohon maaf apabila ada perkataan saya selama menyampaikan pidato yang menyinggung. Saya tutup dengan parama santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih.